Ideologi-ideologi negara di benua Asia. Video ini dibuat oleh kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah politik dengan dosen pengampu Ibu Junita Yosephine Sinurat M.Pd. Negara yang pertama adalah Indonesia. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar dan menjadi landasan filosofis dan ideologis negara Indonesia. Adapun 5 sila Pancasila yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya mengakui kebebasan beragama serta menjamin toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, artinya menekankan persatuan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya menerapkan demokrasi, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya mewujudkan kesejahteraan sosial, serta mengupayakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, hukum, dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ideologi ini bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Negara yang kedua adalah Arab Saudi. Ideologi Arab Saudi didasarkan pada mazhab Wahabi, sebuah bentuk konservatif dari Islam Sunni. Ideologi ini menekankan monoteisme murni atau tauhid dan menolak segala bentuk bid'ah atau inovasi dalam agama, termasuk penghormatan berlebihan terhadap makam dan tempat suci. Berikut adalah elemen utama ideologi negara tersebut. Yang pertama, Islam sebagai dasar negara Arab Saudi adalah monarki absolut yang berlandaskan syariat Islam. Konstitusi de facto negara ini adalah Al-Quran, dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam, syariah, yang diterapkan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemerintahannya adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja, yang juga berperan sebagai penjaga 2 kota suci atau Makkah dan Madinah. Kekuatan politik dipegang oleh keluarga kerajaan, terutama keluarga Saud, dengan pengaruh kuat dari ulama Wahabi. Yang ketiga, Arab Saudi memiliki kemitraan erat antara keluarga kerajaan dan ulama Wahabi. Ulama memberikan legitimasi agama bagi kerajaan, sementara pemerintah mendukung penyebaran Wahabisme di dalam dan luar negeri. Yang keempat, ideologi negara mengatur kehidupan sosial dan budaya secara ketat, termasuk pemisahan gender, aturan berpakaian, pelarangan hiburan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta pembatasan hak-hak wanita. Meskipun beberapa reformasi mulai terjadi di bawah kepemimpinan Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Secara keseluruhan, ideologi Arab Saudi berpusat pada Islam Sunni Wahabi, dengan kontrol ketat negara terhadap sosial, politik, dan agama. Negara yang ketiga adalah Korea Utara. Ideologi resmi negara Korea Utara dikenal sebagai Juche, yang berarti kemandirian atau kepercayaan diri. Ideologi ini dikembangkan oleh pendiri negara Korea Utara, Kim Il-sung, dan terus menjadi landasan filosofis negara tersebut. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari ideologi Juche. Yang pertama, kemandirian politik atau Chaju, yaitu menekankan kedaulatan nasional dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan politik dan menolak campur tangan asing dalam urusan internal negara. Yang kedua, swasembada ekonomi atau Charib, yaitu mendorong pengembangan ekonomi nasional dengan mengandalkan sumber daya dan teknologi dalam negeri, serta meminimalkan ketergantungan pada bantuan atau perdagangan luar negeri. Yang ketiga, pertahanan diri dalam militer atau Cawi, yaitu mengembangkan kekuatan militer yang kuat dan mandiri untuk mempertahankan negara, serta mendukung pengembangan senjata nuklir sebagai penjamin keamanan. Yang keempat, supremasi manusia yang meyakini bahwa manusia adalah penentu nasibnya sendiri, dan pengendali alam serta menekankan peran sentral rakyat dalam revolusi dan pembangunan negara. Yang kelima, kepemimpinan revolusioner, yaitu melegitimasi kepemimpinan dinasti Kim sebagai pemimpin revolusi serta menerapkan sistem Suryong atau pemimpin agung yang menempatkan pemimpin tertinggi di atas negara dan partai. Yang keenam, nasionalisme Korea dengan mempromosikan kebanggaan nasional dan superioritas budaya Korea serta mendukung reunifikasi semenanjung Korea di bawah kepemimpinan Korea Utara.
Yang ketujuh, anti-imperialisme, yaitu menentang keras pengaruh imperialis terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya, serta mempromosikan solidaritas dengan negara-negara yang dianggap anti-imperialis. Yang kedelapan, sosialisme ala Korea yang mengadaptasi elemen-elemen Marxisme-Leninisme dengan karakteristik Korea, serta menerapkan sistem ekonomi terpusat dengan kepemilikan negara yang dominan. Ideologi Juche telah mengalami beberapa modifikasi sejak era Kim Jong-il dan Kim Jong-un, dengan penambahan konsep Songun atau militer pertama dan Byungjin atau pengembangan paralel ekonomi dan nuklir. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar Juche tetap menjadi inti dari sistem politik dan sosial Korea Utara.